Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita belajar ya, kita berdoa dulu ya. Doa mulai. Selesai. Setelah kita berdoa, hari ini udah masuk siapa? Ada beberapa teman udah masuk. Ya. Iya, iya. Kita absen dulu ya. Budi, udah masuk. Masuk. Satuan, ya. Agus, udah ada ya. Uji, Ya, Pak. ya. Sebelum saya mulai pelajaran, kemarin pelajaran saya sampai mana ya teman enggak? Baik ya, saya ulangi lagi ya. Kemarin saya dengan Pak Rosid ya. Kemarin saya mengajar tentang sistem listrikan, ya. Bagiannya di sistem pengisian. Sistem pengisian itu di bab sepeda motor itu berfungsi untuk apa ya? Pertama itu untuk penerangan, lampu sen, klakson, lampu dim, lampu utama sama saja ya seperti itu. Nanti saya akan menulis alurnya, bagaimana sistem pengisian itu bekerja dari generator spool menuju ke aki melalui kiprok atau regulator rating fan seperti itu. Jadi pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu listrik, ya kan? Kalau kita setiap hari mengenal listrik itu ya PLN, ya kan? PLN kehidupan sehari-hari. Nah, kita bisa membedakan antara PLN dengan listrik di sepeda motor. Nah, itu nanti ada pengisian dan pengapian, nah, itu beda. Jadi nanti di dalam siklus sepeda motor itu akan berbeda fungsinya. Penghasilnya sama dari generator. Ini generator ya. Spool. Ini adalah penghasil listrik atau arus. Ini spool itu tempatnya itu ada di sebelah kiri sepeda motor. Di sana ada spool, juga ada magnet. Fungsinya nanti spool ini dialiri medan magnet, diputari spool itu dia menimbulkan daya arus listrik ketika magnet itu berputar pada sepeda motor. Setelah spool ini berputar, dialiri medan magnet dari magnet, ya kan? Dia nanti akan menimbulkan percikan bunga api. Ya. Ini langsung nanti kita manfaatkan untuk pengisian atau pengapian seperti itu. Kamu harus membedakan ya, ada pengisian dan pengapian. Sumbernya sama, tapi beda caranya, beda fungsinya seperti itu. Yang pertama kita bahas pengisian. Dari spool keluar ada kabel 1, 2, 3, 4 kalau nggak salah ya. 1, 2, 3, 4. Perlu diingat ya, di setiap listrik mesti ada massa ground, fungsinya untuk memperkuat, atau nanti kalau ada arus yang lebih nanti dia akan kembali lagi ke massa itu netral seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke spool. Sebelum spool ini nanti berputar nyala, kita lihat dulu spool itu apa. Nah, di dalam spool itu adalah rangkaian lilitan ya, kabel tembaga yang dililit dengan searah, diputar-putar berlilitan seperti ini ya. Nah, di sini ada itu ya, bola. Benar seperti ini ya, kumparan namanya, kumparan. Itu kumparan ini diatur dengan aturan yang teratur jadi satu, terus nanti dialirkan ke kabel, terus
dia dapat medan magnet akan keluar arusnya, apinya atau listrik seperti itu. Kita kembali lagi ke listrik ya. Listrik itu nanti kita harus bisa membedakan ya. Listrik itu ada dinamis dan statis. Dinamis dan statis. Kalau statis itu listrik yang tidak mengalir. Tidak mengalir itu maksudnya gak nyetrum tapi tidak begitu membahayakan. Kalau dinamis itu seperti PLN, berbahaya sekali. Kalau kita melihat di dalam sepeda motor, kita kadang bingung ya. Bingungnya seperti ini. Kita lihat aja fungsi koil yang merubah 12 volt menjadi 25.000 volt. Padahal kita melihat listrik di rumah kita cuma 220 volt. Kita bisa membayangkan kan, sepeda motornya keluar dari koil 25.000 volt. Kalau kita 220 volt. Besar mana? Kan besar 25 kan? Kenapa kita naik sepeda motor tidak tersengat atau kesetrum? Nah, yang membedakan itu adalah listrik dinamis dan statis, mengalir dan tidak mengalir. Contohnya aja petir. Petir itu berapa miliar volt? Kenapa setiap kali dia ngedron atau menyambar satu kampung kita tidak tersengat, ya kan? Itu adalah listrik tidak mengalir. Statis tidak mengalir seperti itu. Lalu dinamis, sekali menyengat satu kampung mesti gosong kabeh. Wong kita tahu dengar aja kalau di tukang bangunan gapalung konslet kena gapalume nyetrum kabeh satu ruangan kena semua. Nah, itu yang membedakan dinamis statis. Selain dinamis statis listrik itu juga ada dua macam, AC dan DC. Ya kan? Kalau AC itu listrik bolak-balik. Kalau DC listrik searah. Maksudnya seperti ini. Kalau kita menjumpai listrik AC, maksudnya dia itu besarannya berubah-ubah. Seperti spool ya. Spool ini harusnya adalah arus AC. Berubah-ubah maksudnya dia tinggal kita menemukan generator itu. Mulai AC ya, arus AC dia bisa berubah-ubah. Jadi semakin kencang putaran spool semakin besar arusnya yang keluar. Beda lagi sama DC. DC ini searah tetap. Jadi dia tidak akan berubah-ubah. Keluarnya 12 volt ya 12 volt seperti aki 12 volt. Nah, di sini akan keluar 12 volt walaupun dia lemah, walaupun dia penuh, tetap 12 volt. Yang membedakan adalah ampernya, berapa ampernya seperti itu. Jadi aki itu tidak bisa berubah-ubah arusnya seperti itu. Paham ya antara arus AC dan DC seperti itu. Nah, terus arus nanti akan menyebar ke seluruh jaringan sepeda motor seperti klakson, nah seperti itu. Terus selanjutnya kita akan membedakan antara sistem penerangan dan sistem pengapian. Nah, sumbernya dari spool, terus dibedakan menjadi dua. Sistem penerangan, nah ini ada starter, ada klakson, ada rating seperti itu. Kalau pengapian hubungannya dengan pembakaran di dalam sepeda motor. Nah, di dalam pengapian itu nanti pertama ada spool keluar langsung menuju ke CD unit, ya kan? CD unit nanti akan mengontrol semua jaringannya atau yang lainnya menuju ke koil, ya kan? Koil nanti akan dirubah besarnya 12 volt menjadi 25.000 volt langsung menuju ke busi untuk melakukan pembakaran di ruang bakar yang diatur oleh CDI seperti itu. Terus yang sistem penerangan atau pengisian dari spool menuju ke regulator rectifier atau kiprot untuk diselaraskan biar menjadi arus DC untuk masuk ke aki. Ya tetap 12 volt masuk. Setelah aki ini terisi ada arusnya, nanti dia akan
menuju ke kontak. Nah, selanjutnya kontak akan disebar ke berbagai macam jaringannya seperti klakson, lampu sen kanan kiri, lampu stop, lampu kota, lampu utama, seperti itu. Jadi itu adalah sistem listrikan di dalam sebuah sepeda motor. Jelas ya? Nah, baik. Ada yang ditanyakan? Tanya Pak, Ya, apa? apakah arus DC itu nyetrum Pak? Semua arus itu nyetrum, tapi karena di dalam sepeda motor voltnya cuma 12 volt, jadi kita tidak terasa, paling karena aja seperti panas, seperti itu. Kalau di setelah melewati koil itu kan tegangannya naik Pak. Iya. Nah itu nanti itu masih AC atau masih DC atau AC itu Pak? Setrumnya. Baik. Di dalam koil itu nanti dia arusnya adalah arus DC, seperti itu, searah. Terus masuk ke dalam aki, salah ya, masuk ke dalam busi itu menjadi AC. Kan diolah dulu kan, jadi dirubah-rubah. 12 volt menuju ke koil. Nah, berarti koil itu kan dirubah lagi kan. 12 volt menjadi 25.000 volt. Jadi dia akan berubah. Berarti artinya dia AC seperti itu untuk mematikan bunga api pada busi seperti itu. Pantes pas kemarin saya main di bengkel itu kesetrum Pak. Oh, iya. Kondisi Pak. Itu kan harusnya statis ya. Iya. Kalau kita bisa membayangkan 25.000 volt itu dinamis, wah kita tidak bisa membayangkan gosong seperti itu. Jelas? Jelas Pak, terima kasih Pak. Udah ya, karena waktunya sudah itu ya, istirahat ya. Kita bisa saya cukupi dulu. Nah, nanti setelah ini jamnya Pak Mada ya. Nah, ini jam Pak Mada. Kita sampai bertemu besok ya. Nah, sebelum saya penutupan kita berdoa dulu ya.